Nanti akan ada pertemuan ke depan, para komandan-komandan Laskar akan bertemu untuk membahas ini dan akan melakukan kampanye akbar untuk Bapak Anies Baswedan. Di mana arus bawah, kalangan bawah ini akan kembali berseberangan seperti di tahun 2019. Dan itu akan kami mulai dari Jawa Tengah yang katanya kandang merah. Dan kami itu juga sering dapat laporan dari para petani, terutama kan mayoritas orang Jawa Tengah itu kan petani. Iya. Selama kepemimpinan beliau ini dengan kartu tani, dengan kebijakan soal pupuk dan sebagainya itu, sering kami dengar dari para petani ini mereka mengeluh karena pupuk itu di pasaran mahal, kadang dicari juga susah. Sementara nanti para petani ini ketika panen raya, harga beras ini sangat murah, sangat anjlok. Entah karena impor atau apa, kami tidak tahu. Tapi selama 2 periode kepemimpinan Pak Ganjar ini di Jawa Tengah, khususnya daerah kami ini, yang kami sering dapat aspirasi atau dapat dari para petani, seperti itu kenyataannya. Ketika kemarin mau memilih lagi, yang periode kedua itu kan sebenarnya petani-petani itu sudah resah sekali dengan kartu tani dan sebagainya itu. Tetapi kalau kami lihat dari pemilihan yang kedua kemarin itu suaranya sudah merosot itu. Sudah merosot. Iya. Tapi karena terbantu beliau mengambil wakil dari tokoh PPP yaitu Gus Yassin, makanya jadi menang. Tapi kalau wakilnya bukan dari tokoh PPP atau putra kiai ulama kami, mungkin kalah itu waktu 2 periode yang kemarin itu. Karena banyak petani yang mengeluh, yang kecewa, banyak yang kecewa selama kepemimpinannya. Itu yang kami rasakan terutama di wilayah desa. Nah, melihat partai pengusungnya ini kan yang selama ini kita rasakan kebijakannya banyak yang bagaimana kalau memang itu kebijakannya menyenangkan rakyat, tentu tidak akan didemo oleh adik-adik mahasiswa. Hampir tiap hari, tiap waktu kita lihat buruh, kita lihat mahasiswa berdemo, masyarakat berdemo, sampai presiden mengeluh sering didemo, itu kan tanda ketidakpuasan rakyat. Iya. Harusnya itu kalau memang melihat seperti itu ya tidak diulangi lagi dengan memilih calon yang sama-sama dianggap petugas dari partai yang sekarang berkuasa. Sebenarnya kami dari Alput yang bicara ini cuma satu riak saja. Nanti akan ada pertemuan ke depan, para komandan-komandan Laskar akan bertemu untuk membahas ini dan akan melakukan kampanye akbar untuk Bapak Anies Baswedan. Amin. Itu akan menjadi, nanti DPP akan melihat bagaimana arus bawah, kalangan bawah ini akan kembali berseberangan seperti di tahun 2019. Dan itu akan kami mulai dari Jawa Tengah yang katanya kandang merah. Ini Gus, kalau boleh tahu sebetulnya yang mungkin Gus agak ada sedikit bocoran atau apa, sebetulnya apa sih yang mendukung P3 sampai walaupun arus bawahnya tidak mendukung, tapi mereka sangat mendukung Pak Ganjar. Apa yang sebetulnya yang mendorong dari pusat itu untuk mendukung Pak Ganjar itu, Gus? Kira-kira. Yang jelas itu pasti bukan kepentingan rakyat itu, tapi kepentingan pribadi. Kami tidak punya wewenang untuk menyampaikan secara langsung apa itu, tapi yang jelas itu bukan kepentingan rakyat, tapi itu kepentingan pribadi dari elit-elit yang mencari sesuatu dari penguasa, bukan pro rakyat tapi pro penguasa. Mungkin statement terakhir Gus yang Gus akan sampaikan jika video ini nanti tersebar mungkin sampai ke pusat atau ke seluruh wilayah Indonesia, Gus? Ya, kami ingin menyampaikan kepada DPP supaya kembalilah ke jalur yang benar, bahwa P3 ini didirikan oleh para ulama yang istiqomah, para pendiri-pendirinya ini kan dari gabungan ormas-ormas Islam
terutama ada Nahdlatul Ulama dulu ikut mendirikan PPP ini. Ada dari Al-Musi, ada dari Tarbiyah, ada dari berbagai macam ormas dulu yang waktu itu difusi menjadi satu partai, itu Partai Persatuan Pembangunan, terutama Allahyarham Kiai Haji Bisri Samsuri, salah satu ulama yang sangat dihormati oleh banyak pesantren di Jawa ini. Nah, kalau P3 ingin selamat, maka tirulah atau kembalilah ke jalannya para pendiri. Kembali ke jalan yang lurus, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang benar. Bukan karena ingin mencari dunia atau mencari kekuasaan semata. Perjuangannya itu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan syariat Allah, bukan untuk mencari jatah menteri atau mencari komisaris atau posisi apa. Bukan itu yang dicari. Yang dicari para pendiri partai ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lebih bangga PPP ini menjadi oposisi seperti di zaman Orde Baru. Itu masih selamat, walaupun miskin tapi akidah selamat, walaupun miskin tidak makan uang haram. Itu lebih kami anggap berwibawa dan mandiri dibanding hanya menjadi penjilat penguasa, makan uang haram dan sebagainya. Mungkin itu dari kami. Oke, terima kasih Gus atas bincang-bincang ini. Mohon maaf nih malam-malam kami mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Ya, demikian pemirsa di seluruh tanah air dari channel Langkah Anies, bincang-bincang yang sangat istimewa sekali dengan Gus Lutfi dari pimpinan GPK Al-Quds di Yogyakarta. Demikian, terima kasih Gus atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.